Shalom, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada. Berjumpa dengan kami kembali Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, edisi hari Minggu tanggal 14 Maret tahun 2021. Dan pelayanan pada hari Minggu ini dilayani oleh Sinode Gereja Protestan Maluku. Selamat beribadah. Pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan semua umat Kristen di seluruh Indonesia yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita berjumpa pagi ini dalam cara Mimbar Agama Kristen Direktorat Jenderal Bimas Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Mohon kasih Tuhan untuk pelayanan saat ini. Kepadamu ya Allah, kami dasarkan seluruh pelayanan kami hari ini, agar biarlah semuanya menjadi berkat bagi kami, berkat bagi bangsa Indonesia, berkat bagi kebersamaan kami selaku warga bangsa yang kami cintai ini. Hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami menyerahkan semuanya kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Kepada
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungi firman Tuhan yang hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mengawalinya, mari kita berdoa. Berikanlah kami Roh Kudus, supaya kami mengerti sabda-Mu, ya Tuhan, dan berkaryalah oleh Roh-Mu di dalam kami, agar kami mampu melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Efesus 2 ayat 1 sampai 10 firman Tuhan begini bunyinya. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Pemirsa Mimbar Kristen Protestan, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan semua umat Kristen yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, semata-mata kasih karunia. Itu yang menjadi dasar keselamatan kita oleh Yesus. Itu yang menjadi dorongan utama di dalam hati Allah untuk melakukan satu tindakan besar, yaitu menjadi manusia dan dalam kemanusiaannya mengorbankan dirinya, menyelamatkan kita dari dosa. Kasih karunia, semata-mata kasih karunia. Sebab kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Bahkan kita berasal pun dari kedagingan kita sendiri. Kita sering melakukan kesalahan dan dosa, dan kita tidak sanggup untuk membebaskan diri sendiri dari kesalahan dan dosa. Kita lemah, kita terbatas. Namun kita menginginkan sebuah suasana hidup yang baru, suasana hidup yang penuh damai, suasana hidup yang penuh sejahtera. Tetapi kita sering tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak membawa damai, yang tidak membawa kesejahteraan, yang tidak menjaminkan keadilan. Kasih karunia, semata-mata kasih karunia. Bahwa dalam semua yang kita inginkan itu, dalam semua yang kita harapkan itu, oleh kelemahan-kelemahan tadi, kita sering melakukan dosa dan terjebak di dalamnya. Tetapi Allah memiliki sesuatu yang lain di dalam hatinya,
yaitu kasihnya yang tidak dapat dibendung oleh apapun, kepeduliannya kepada orang-orang lemah, kepeduliannya kepada manusia ciptaannya yang berdosa, yang mau diangkatnya, yang mau dipulihkannya. Karena itu ia menunjukkan kasih karunia-Nya. Rasul Paulus di dalam bacaan kita mengajak kita, terutama semua umat Kristen di dalam masa Minggu Sengsara Yesus Kristus, untuk mari kita merayakan kesukacitaan kita semua. Bersukacitalah, sesungguhnya bersukacitalah, sebab telah datang keselamatan untuk kita. Karena itu Paulus hendak mengingatkan kita, mari pandang kepada salib Kristus yang membebaskan kita dari segala kuasa, termasuk kuasa kerajaan-kerajaan dunia, kuasa kerajaan-kerajaan angkasa yang membuat kita jatuh terjebak di dalam dosa. Mari memandang kepada Kristus yang oleh kasih karunia Allah yang besar telah menyelamatkan kita dan mengangkat kita dari dosa. Salib adalah wujud pekerjaan Allah untuk pemulihan yang besar. Salib adalah tahun rahmat Tuhan yang datang untuk kita, sebab dalam tahun rahmat Tuhan itu ia membebaskan kita dari semua belenggu. Ia pulihkan hidup kita sebagai umat. Ia pulihkan bangsa. Ia pulihkan bumi. Pulihkan dunia ini. Dalam keadaan apapun. Dalam keberdosaan kita Tuhan pulihkan. Dalam hiruk pikuk hidup bangsa kita Tuhan pulihkan. Dalam realitas pandemi saat ini kita harus percaya Tuhan pun sedang mengerjakan tindakan pemulihannya. Itu terjadi semata-mata oleh kasih karunia. Dan kasih karunia itu yang membimbing kita kepada keselamatan. Sebab itu Paulus mengatakan, itu buah dari iman. Itu bukan hasil usaha kita, itu bukan pekerjaan kita sendiri, melainkan kasih karunia Allah. Artinya Allah telah bekerja dan menunjukkan bagaimana caranya ia bekerja. Dan cara itu adalah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Akhirnya Tuhan mau, seperti kata Paulus, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam kasih karunia, yaitu di dalam jalan-jalan Allah. Karena itu dalam masa Minggu Sengsara Kristus ini, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam sukacita yang besar, bahwa telah datang rahmat Allah yang menyelamatkan kita semua, telah datang rahmat Allah yang menyelamatkan bangsa kita, telah datang rahmat Allah yang menyelamatkan kita dari pandemi. Dalam hal itu saya mengajak kita semua umat Kristen untuk meyakini vaksinasi yang adalah bagian dari sebuah perupaya pemerintah untuk memulihkan kita dari pandemi ini adalah bentuk kasih karunia Allah. Sebab kini dalam situasi pandemi, melalui vaksinasi yang kita kuduskan, Tuhan sedang melakukan tindakan pemulihannya untuk kita semua. Karena itu bersukacitalah. Bersukacitalah, sebab semuanya terjadi hanya semata-mata oleh kasih karunia Allah untuk kita, untuk bangsa Indonesia, untuk bumi. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami datang dalam seluruh sukacita kami selaku umat-Mu dan sebagai bangsa Indonesia. Kami berdoa dan bersyukur karena Tuhan telah melakukan karya-Mu, memulihkan kami dari dosa kami dan memulihkan kami dari situasi pandemi ini. Kami puji nama-Mu sebagai satu bangsa. Kami puji nama-Mu selaku umat yang hidup di bangsa-Mu ini. Sebab dalam seluruh usaha kami memutuskan mata rantai pandemi COVID-19, Kau menunjukkan hikmat dan memberikannya kepada kami, terutama kepada pemerintah kami, untuk mengupayakan segala sesuatunya. Dan karena itu kami yakin vaksin CoronaVac yang sedang dilayankan kepada seluruh masyarakat di Indonesia ini adalah buah hikmat Allah yang Tuhan beri kepada semua mereka yang menemukan dan mengelolanya
yang Tuhan beri kepada pemerintah kami untuk melayankannya. Dikuduskanlah semua proses itu ya Tuhan, sebagai cara-Mu pulihkan kami dari situasi pandemi dan cara-Mu menyelamatkan kami umat manusia di tengah-tengah bumi ini, ya Tuhan Allah. Oleh sebab itu, kami mendoakan pemerintah kami, Pak Presiden Joko Widodo, Pak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, semua jajaran pemerintahan yang ada, supaya Tuhan pimpin mereka menemukan terus hikmat-hikmat-Mu dalam mengatur seluruh proses pensejahteraan rakyat ini, terutama membawa kami keluar dari situasi yang berat ini, agar kami dapat menikmati kehidupan berbangsa yang penuh keadilan, cinta kasih, kesejahteraan, kedamaian, dan kerukunannya. Tuhan beri hikmat kepada pemerintah kami seluruh jajaran kabinet, termasuk Kementerian Agama Republik Indonesia, supaya semua pelayanan bagi kehidupan beragama di bangsa ini benar-benar mengantar kami menikmati kerukunan yang sejati dalam damai sejahtera Allah yang kan terus Tuhan alirkan kepada kami seluruh warga bangsa ini, ya Bapa. Kami serahkan pergumulan hidup kami selaku umat beragama di Indonesia, apapun agamanya. Tuntun kami dengan hikmat-Mu untuk membina tali persaudaraan di antara kami, agar kami bersama-sama memberikan kontribusi kehidupan yang berarti bagi keutuhan hidup semua umat beragama di bangsa ini. Jadilah kehendak-Mu dalam segala sesuatu yang diupayakan, terutama oleh semua masyarakat, tapi juga yang difasilitasi oleh pimpinan-pimpinan umat beragama, agar kami tetap membina hidup orang bersaudara yang saling menghormati, menyayangi dalam kebangsaan kami. Tuhan Allah, kami serahkan semua pelayanan ini untuk Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, supaya oleh Roh-Mu Kau berkuasa dan menuntun kami ke jalan-jalan kebaikan, hidup sebagai satu bangsa yang utuh. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, seturut doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita
biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kini arahkan segenap hidup saudara-saudara untuk Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 14 Maret tahun 2021 telah selesai kita ikuti. Kami atas nama tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Elifas Tomix Mas Petela, Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku, serta puji-pujian yang sudah dibawakan, dan biarlah ibadah melalui Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia ini menjadi berkat bagi saudara. Mari kita terapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. 5M kita jalani, menggunakan masker dengan benar dan selalu mencuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun atau hand sanitizer, serta selalu menjaga jarak dengan orang lain, membatasi mobilitas dan interaksi kita, menjauhi kerumunan, dan juga jangan takut kita divaksinasi. Kami atas nama tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih ketika saudara tetap mengunjungi website kami, YouTube kami, dan Instagram kami untuk mendukung Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mengingatkan saudara ada Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 21 Maret tahun 2021. Dan pelayanan pada minggu ini menjadi berkat bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.